Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan lainnya dari determinan, yaitu bagaimana kita menggunakan aturan Cramer untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, sebelumnya kita sudah melihat beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Kali ini kita akan melihat alternatif lainnya, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu teorinya, dan kemudian kita akan melihat bagaimana penerapan dari aturan Cramer ini. Oke, seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Nah, apa itu aturan Cramer? Sebelumnya mari kita lihat atau mengingat kembali sebuah sistem persamaan linear dalam bentuk seperti ini. Dia itu memiliki solusi X1 sama dengan B1 kali A22 kurang B2 kali A12 dibagi dengan A11 kali A22 kurang A21 kali A12, dan X2-nya itu memiliki solusi B2 kali A22 kurang B2 kali A12 dibagi dengan A11 kali A22 kurang A21 kali A12. Nah. Oke. Jika kita melihat bentuk-bentuk ini, ya, ini sama seperti kita melakukan atau menghitung determinan dari matriks 2 kali 2. Maka kita bisa menuliskan ya solusi tersebut dalam bentuk determinan seperti yang ada di bawah ini, ya. Untuk X1 dan untuk X2. Nah, kita lihat kita mengganti, ada kolom-kolom yang diganti ya. Nah, jadi untuk X1 kita ganti kolom pertamanya. Untuk X2 kolom keduanya yang kita ganti. Oke. Sementara penyebutnya ya, jadi tadi pada pembilang ya, sekarang pada penyebutnya itu adalah determinan dari matriks seperti kita menggunakan determinan dari matriks koefisien. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan tadi tentang pembilang yang di atas yang ditandai ya. Kemudian kita bisa menuliskan pembilang ini sebagai A1 adalah B1, A12 B2, A22, kemudian A2 adalah A11 B1 dan A21 B2. Sehingga X1 itu adalah determinan dari matriks A1 per determinan dari matriks A, dan X2 adalah determinan dari matriks A2 dibagi dengan determinan dari matriks A. Nah, di sini kita melihat bahwa penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan ini disebut dengan aturan Cramer. Nah, tadi kita melihatnya untuk matriks 2 kali 2, tetapi kita bisa mengeneralisirnya ke sistem persamaan linear dengan variabel dan dengan koefisien dan variabel yang lebih banyak, misalnya yang dapat dibentuk menjadi matriks 3 kali 3 ya. Jadi kuncinya adalah kita mengganti kolom yang terkait dengan variabel yang dicari. Variabel yang dicari itu kita ganti kolom terkait dengan konstanta. Ya. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi ini misalnya matriks 3 kali 3, maka determinannya adalah seperti ini. Kemudian untuk X1 kita bisa dapatkan dari determinan A1 ya, yang ada di pembilangnya, yang ada pembilang yang sebelah situ. Kemudian dibagi dengan determinan dari matriks A, sedangkan X2 seperti ini, kita lihat kolom keduanya, kolom kedua dari matriks ini kita ganti, dan yang ketiga adalah determinan dari X3 itu adalah sama dengan determinan dari matriks A3 dibagi dengan A, determinan dari A, dan matriks A3 itu sendiri adalah matriks koefisien yang kita ganti kolom ketiganya. Ya, itu maksudnya adalah mengganti kolom yang bersesuaian. Nah, mari kita melihat contoh penerapannya. Di materi tentang sistem persamaan linear, kita punya sebuah sistem persamaan linear seperti ini, ya. Dan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Matriksnya, matriks koefisiennya adalah seperti ini, dan konstantanya atau second side-nya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita bentuk, nah sekarang di sini saya menggunakan AX ya, bukan A1 ya, karena
Kalau tadi kan itu X1, X2, X3, kayak untuk hanya menyamakan saja, ya kita gunakan AX, AY, dan AZ. Jadi AX kita ganti kolom pertamanya, AY kita ganti kolom keduanya, dan AZ kita ganti kolom ketiganya, ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita cari dulu determinan-determinannya. Misalnya untuk matriks A, saya gunakan di sini ekspansi baris kedua. Bisa Anda periksa nanti, Anda pause video ini dan Anda periksa. Demikian juga dengan AX. Kemudian untuk AY, sama saya gunakan ekspansi baris kedua. Anda bisa mencoba nanti dengan mengekspansi baris lainnya. Hasilnya sama dengan 2 ya untuk determinan dari AY, dan untuk AZ, ini agak panjang ya. Hasilnya adalah 6. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini kita sudah mengetahui bahwa determinan dari A adalah sama dengan 2, determinan dari X adalah sama dengan 4, determinan dari AX adalah sama dengan 4, determinan dari AY sama dengan 2, dan determinan dari AZ sama dengan 6. Nah, solusinya bisa kita temukan dengan aturan Cramer. Jadi, kita mencari X sama dengan AX, determinan AX per determinan A yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian Y adalah sama dengan determinan AY per determinan A sama dengan 2 dibagi 2 yaitu sama dengan 1. Dan yang terakhir untuk Z adalah sama dengan determinan AZ dibagi dengan determinan A. Hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Nah, jika kita lihat di sini, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Di mana hasilnya konsisten terhadap metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear lainnya yang sudah pernah kita pelajari. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.